Saya Indriani Septiara dari Ekonomi Syariah semester 4 ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan pengembangan sumber daya insani. Pertama, pendidikan sumber daya insani. Pengertiannya adalah aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi yang dilakukan melalui pengembangan dan pelatihan. 2. Tujuan pendidikan. Menurut Sedarmayanti, tujuan pendidikan terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap di sini bagaimana seseorang karyawan itu terbentuk adab dan etikanya sehingga ia menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Kedua, pengetahuan. Setelah seorang karyawan telah merubah sikapnya, maka seorang karyawan akan diisi melalui ilmu pengetahuan sehingga apapun yang menjadi pekerjaannya ia akan menggunakan ilmu pengetahuannya. Ketiga, keterampilan. Ketika seseorang karyawan telah memiliki adab dan ilmu pengetahuan, maka selanjutnya ia akan terampil dan ia akan menciptakan karya-karya sehingga pekerjaannya akan lebih cepat untuk diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode dalam pendidikan tenaga kerja menurut Wilson dalam buku MDSM yaitu 1. Off the job training dan on the job training. On the job training di sini adalah sebuah program pelatihan karyawan yang nantinya dapat memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada para peserta untuk belajar serta berlatih. Sedangkan off the job training lebih cenderung berfokus pada pengembangan dan pendidikan jangka panjang. Selanjutnya, pengembangan SDI. Pengertian pengembangan SDI adalah proses untuk menyegarkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan keterampilan, bakat, minat, dan perilaku karyawan. Tujuan pengembangan 1. Menggali bakat terpendam. 2. Menyegarkan kembali. 3. Memperbaiki kinerja karyawan. 4. Meningkatkan motivasi kerja. 5. Meningkatkan kegairahan dalam bekerja. 6. Meningkatkan semangat kerja. 7. Kebutuhan rotasi karyawan. 8. Meningkatkan rasa kebersamaan. Selanjutnya, program pengembangan di sini terdiri menjadi 3 bagian. Pertama, mengikuti pendidikan. 2. Transfer antar bagian. 3. Promosi. Mengikuti pendidikan di sini perusahaan mengharapkan perubahan signifikan yang terjadi terhadap diri karyawan itu sendiri, sehingga lebih fokus kepada kualitas pengembangan dari karyawan tersebut. Yang kedua, transfer antar bagian. Ini adalah program yang diberikan oleh perusahaan agar tidak terjadi kejenuhan terhadap karyawan yang sudah cukup lama mengabdi di perusahaan tersebut. Selanjutnya, promosi. Bagaimana perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi oleh seorang karyawan yang telah mencapai tujuan dan target perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan. Di sini pertama ada peserta, instruktur, materi, lokasi, dan waktu. Pertama, peserta. Perusahaan harus betul-betul menyeleksi bagaimana kondisi dari karyawan itu sendiri berdasarkan kecerdasannya, kemauan motivasi, dan perilakunya, karena penilaian ini sangat menentukan bagaimana karyawan itu ke depan sehingga dapat berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, instruktur. Instruktur itu di sini merupakan fasilitator mereka yang diberikan kesempatan untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada karyawan. Yang ketiga, materi. Di sini materi terbagi menjadi 2, yaitu materi pokok dan materi tambahan. Yang materi pokok ini mengenai hal yang
fundamental sekali yang harus diketahui oleh seorang karyawan. Sementara materi tambahan adalah materi-materi yang bagaimana instruktur dapat meningkatkan soft skill keterampilan karyawan itu sendiri. Selanjutnya, lokasi. Lokasi yang asri akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karyawan ketika menjalani pengembangan ataupun pelatihan. Selanjutnya, waktu. Waktu di sini jika semakin lama kita mengembangkan atau pelatihan suatu ilmu di perusahaan, maka semakin jenuhlah karyawan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.